Karangsari mewakili Pak Kades. Kebetulan Pak Kades sedang ada kegiatan di luar. Dalam hal ini saya diberikan tugas untuk istilahnya memberikan informasi kaitan dengan tugas daripada mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan di Universitas Terbuka. Ini adalah dari cabang Pokja Sukanagara ya. Kalau istilah sekarang itu adalah salut dari Bina Anugerah Sejahtera Kabupaten Cianjur. Mungkin itu saja perkenalannya. Untuk itu nanti segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan insya Allah saya akan sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Kami dari mahasiswa Universitas Terbuka Sukanagara, dari Pokja Sukanagara. Kalau sekarang namanya itu Salut Bina Anugerah Sejahtera. Kami kesini diberi tugas oleh tutor kami untuk menanyai tentang IPM di Desa Karangsari di sini. Baik ya, untuk IPM kebetulan di Desa Karangsari ini merupakan desa terkecil di Kabupaten Cianjur dengan luas wilayahnya hanya 585 hektar. Kemudian jumlah penduduknya 2142 orang. Kalau dari indeks pembangunan manusianya, alhamdulillah kalau untuk di Desa Karangsari kalau dikategorikan lulusan itu 31 itu adalah lulusan dari universitas atau dalam hal ini S1. Kemudian sebanyak 320 itu adalah lulusan dari SMA. Kemudian 120 itu SMP, dan kemudian di sini ada lulusan D2-nya sebanyak 11 orang. Ditambah lagi di sini ada usia sekolah itu adalah jumlah 200 orang, sehingga kalau dikategorikan dengan jumlah penduduk 2140 lebih, kemudian usia yang kurang produktifnya itu adalah sekitar 520 orang. Jadi kalau 2140 kurang dari 500 sekitar 1500 orang dalam hal ini dalam hal usia produktifnya. Kemudian kalau dari segi lulusan jumlahnya 510 orang. Jadi kalau di grafik IPM di kita itu lebih dari 75% memenuhi daripada persyaratan IPM yang untuk Kabupaten Cianjur itu adalah lulusan daripada SMA. Jadi sekitar 70% kita sudah memenuhi kriteria kaitan dengan indeks pembangunan manusia yang ada di Kabupaten Cianjur seperti itu. Itu kalau untuk IPM. Kemudian berikutnya. Ya baik, ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Iya. Bagaimana peran Bapak dan masyarakat terhadap pendidikan anak di zaman sekarang? Baik ya, untuk peran pemerintah desa terhadap pendidikan anak di zaman sekarang, ya memang kalau dikategorikan usia sekolah ini berdasarkan data yang usia sekolah itu adalah sebanyak 200 orang. Alhamdulillah mungkin di Desa Karangsari walaupun istilahnya lembaga pendidikannya jauh, tapi alhamdulillah untuk usia anak sekolah semuanya mengikuti pendidikan. Dalam hal ini kaitan dengan peran pemerintah desa terhadap pendidikan, selain daripada informasi yang kami sampaikan melalui pertemuan di musyawarah desa ataupun pertemuan perangkat desa di lingkungannya, kami selalu mendukung dan mensupport, termasuk mensosialisasikan tentang wajib belajar 12 tahun, yaitu untuk seluruh warga masyarakat, intinya usia sekolah. Kami menginstruksikan kepada warga Desa Karangsari semuanya itu harus wajib tuntas belajar 12 tahun sesuai dengan program pendidikan nasional seperti itu. Jadi kami selalu support dan selalu mensosialisasikan kepada warga kaitan dengan wajibnya anak-anak Indonesia untuk mengikuti pendidikan. Gitu. Ada lagi mungkin? Ada, lanjut ya ke pertanyaan yang ketiga.
ada berapa sekolah di Desa Karangsari dari mulai TK, PAUD, SD, SMP, dan diniyah? Ya, baik. Untuk di Desa Karangsari, lembaga pendidikan formalnya itu hanya ada satu. Kebetulan di kita ini hanya ada sekolah dasar, tetapi untuk pendidikan non formalnya alhamdulillah dari setiap kampung alhamdulillah ada. Di antaranya untuk diniyah ada 3 lembaga diniyah takmiliyah awaliyah yang mungkin ini usia berdirinya sudah lama, dan juga termasuk anak-anak yang sore harinya pulang dari sekolah itu melaksanakan pendidikan di diniyah. Kemudian untuk TK-nya itu hanya ada 1 kalau tidak salah. Kemudian berlokasi juga di Desa Karangsari. Kemudian untuk PAUD-nya ada 2, dan untuk lembaga pendidikan SMP kemudian SMA itu di Karangsari tidak ada. Namun sebagai antisipasi dan juga support dari pemerintah desa, kemarin alhamdulillah tahun 2023 khususnya di Desa Karangsari yang berlokasi di Kampung Lemadur itu sudah ada lembaga pendidikan non formal PKBM. Ini salah satu tujuan daripada pemerintah desa untuk mendukung IPM yang tadi, bahwa ketika memang anak tersebut tidak mampu ataupun ada hal-hal lain kaitan dengan gangguan di dalam melaksanakan pendidikan seperti DO, kemudian alasan orang tuanya yang tidak mampu, desa menyediakan untuk anak-anak yang DO ataupun yang tidak sekolah itu melanjutkan di lembaga pendidikan PKBM. Jadi seperti itu. Jadi untuk sekolah formalnya itu hanya ada 1, yaitu SD Negeri Cikarang. Ada lagi kemudian? Mungkin ada pertanyaan tambahan dari saya. Ini terkait kebijakan gubernur sekarang. Kebijakan dari Pak KDM. KDM ya, menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak mengenai kebijakan pendidikan gubernur sekarang? Ya. Baik ya, untuk kebijakan Bapak Gubernur yang mungkin sekarang di kalangan pendidikan itu luar biasa menjadi sorotan, ada yang pro, kemudian ada juga yang kontra. Khusus untuk lembaga pendidikan, untuk kebijakan gubernur, kalau menurut kami selaku pemerintah desa, kami sangat mendukung sekali terhadap kebijakan beliau. Di antaranya yang pertama kaitan dengan larangan untuk wisuda. Ini salah satunya. Ini kalau untuk wisuda bukan hanya di wilayah Desa Karangsari, termasuk mungkin wilayah-wilayah lain itu juga terkena dampaknya dengan kegiatan wisuda. Kemudian ada yang disebut dengan study tour seperti itu. Kalau untuk warga-warga mungkin di Desa Karangsari itu rata-rata menengah ke bawah ya. Jadi kebanyakan itu orang-orang yang memang tidak mampu. Salah satu contoh untuk kegiatan kenaikan kelas ataupun lulusan di tingkat SMP itu ada iuran sekitar 200 sampai 300 ribu per orang. Nah ini kebijakan gubernur luar biasa ya. Jadi dengan ditiadakannya kegiatan hal-hal yang semacam perpisahan yang memakan biaya yang cukup besar, kemudian anak-anaknya harus dirias seperti pengantin seperti itu, dengan kebijakan ini kami sangat mendukung sekali, khususnya pemerintah desa, karena kami mengingat warga desa di Karangsari ini rata-rata kurang kemampuannya, bukan istilahnya mengecilkan terhadap pendapatan desa, tetapi rata-rata bahwa untuk wilayah kita khususnya di Desa Karangsari itu wilayah menengah ke bawah. Jadi dengan adanya program Pak Dedi kaitan dengan gebrakan wisuda yang ditiadakan, kemudian semacam study tour ditiadakan, kami sangat mendukung. Kemudian yang berikutnya kaitan dengan kebijakan gubernur yang menyangkut tentang perilaku anak-anak sekolah yang nakal. Ini yang lagi viral juga sekarang, yaitu anak-anak sekolah yang memang kategorinya bandel. Kalau anak-anak itu sebetulnya menurut psikologinya memang seperti itu. Jadi dalam hal usia 15 sampai 20 tahun itu kalau diistilahkan di pendidikan itu kan usia mencari jati diri. Jadi bagaimana caranya dia istilahnya berpengaruh di lingkungan anak-anak seperti itu.
Nah, dengan adanya hal program yang sekarang yang mana bahwa anak-anak yang memang ada kenakalan atau ada kelebihan perilaku, kami sangat mendukung. Kalau memang ada masyarakat yang merasa bahwa orang tuanya tidak mampu untuk mendidik, Desa Karangsari siap menampung. Menampungnya dalam artian membantu untuk melaporkan kepada Pak Bupati Cianjur bahwa di Karangsari itu siap mendaftar anak-anak yang memang perlu pendidikan lebih untuk dimasukkan ke barak militer. Dan juga mungkin ini termasuk juga kami sosialisasikan kepada warga, karena menurut kami ini adalah program baik ya, program baik yang mana daripada orang tuanya nanti stres memikirkan anaknya, kami memfasilitasi khusus untuk pemerintah Desa Karangsari. Seandainya ada orang tua yang menginginkan anaknya untuk mengikuti pendidikan di barak militer, kami siap membantu dan kami siap menampung, juga kami siap memberikan laporan terhadap Pak Bupati Cianjur. Mungkin itu untuk kaitan dengan program Pak Gubernur Jawa Barat di tahun sekarang yang mungkin lagi hangat-hangatnya dibicarakan baik di media sosial ataupun di media yang lainnya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang kami tanyakan Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Dan terima kasih atas waktunya. Iya. Mungkin Semoga kita bertemu di pembahasan yang Ya. lain, Pak. Ya, mungkin untuk selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.